Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amiruddin SPD, guru BK di SMP Negeri 4 Cikupa, tepatnya beralamatkan di Kampung Pasirandu, RT 08 RW 02, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan sebuah video terkait dengan layanan konseling individu. Nah, kegiatan konseling individu ini dilaksanakan terkait permasalahan konseling, di mana konseling merasa belum bisa menjadi pribadi yang mandiri. Ketergantungan dengan handphone membuatnya sering lupa waktu ketika bermain media sosial. Dampaknya apa? Jadi dampaknya suka menyontek pada waktu ulangan. Tujuan dari layanan diberikan agar pertama, konseling memahami pentingnya komunikasi sebagai strategi membantu konseling memahami dirinya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, konseling mampu mengidentifikasi resiko dan tantangan yang mungkin muncul dalam penggunaan alat komunikasi. Dan yang ketiga, konseling mampu mengembangkan keterampilan berkomunikasi yang efektif. Nah, metode pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan behavior dengan teknik kontrak perilaku. Nah, kedudukan saya di sini adalah sebagai konselor, yaitu untuk membantu permasalahan yang sedang dihadapi konseling, yaitu bagaimana konseling mampu mengatasi masalahnya setelah kegiatan konseling ini dilaksanakan. Nah, untuk selanjutnya ikuti tayangan video yang saya buat berikut ini. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Terima kasih sudah datang. Mohon maaf nih, sebelumnya kamu tadi ada kegiatan apa, nak? Belajar, Pak. Belajar. Pelajaran apa? ITK. MTK. Siapa dulu? Pak Iqbal. Oh, Pak Iqbal. Terus sama Pak, udah izin belum dengan Pak Iqbal? Udah, Pak. Oh, ambil diizinin ya? Ya, berarti Bapak nggak ada masalah ya ngomong dengan kamu nih, karena sama Pak Iqbal udah diizin. Terus wali kelasnya siapa? Oh, Pak Juen guru olahraga itu kan? Oke, ya baik, terima kasih atas kedatangan pada ini. Mudah-mudahan hadirnya kamu pada ini kita bisa mengikuti kegiatan konseling individu tanpa ada halangan. Supaya kita enak ngobrolnya, kalau lebih baiknya silakan dulu biar kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, jadi ini ya Bin, mohon maaf ini ganggu waktunya, bukan maksud Bapak ingin mengganggu pelajaran kamu, tapi yang Bapak lakukan ini adalah demi kebaikan kamu, karena ya berdasarkan apa yang Bapak peroleh dari AKBD, ada beberapa hal yang pernah kamu alami dengan permasalahan kamu hari ini. Sebelum kita ngomong lebih jauh, lebih enaknya kita berdoa dahulu ya, supaya apa yang kita laksanakan, kita lakukan kita hari ini mendapat ridho dari Allah, kita menjadi siswa yang benar-benar berprestasi, permasalahan kamu bisa diselesaikan hingga kamu jadi seorang mandiri. Ketika kamu menghadapi suatu permasalahan, kamu mampu mengatasinya karena sudah ada clue-cluenya bagaimana sih cara menghadapi permasalahan itu. Oke, yuk kita berdoa. Alhamdulillah. Oh, baik nak. Sebelumnya Bapak pernah manggil kamu nggak ke ruang BK? Nggak pernah, Pak. Oh, nggak pernah. Jadi baru sekali ini pengalaman kamu masuk ke ruang BK? Iya. Oh, gitu.
Jadi kamu belum tahu ya. Jadi maksud Bapak memanggil kamu hari ini adalah untuk melaksanakan konseling individu. Sudah tahu, atau pernah dengar apa itu istilah konseling individu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke, Bapak kasih tahu mau? Oh, Pak. Iya, jadi Bapak kasih tahu. Jadi konseling individu itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli supaya konseli mampu memahami, menerima, terus mengembangkan potensi yang ada dirinya. Ya, terus tujuannya apa? Supaya dia mampu menjadi orang yang ketika menghadapi suatu permasalahan tahu bagaimana cara menghadapinya dan menjadi pribadi yang mandiri. Ya, itu. Nah, siapa itu konselor? Konselor itu Bapak. Bapak adalah guru BK yang mempunyai keahlian di bidang untuk menangani permasalahan konseli. Nah, konseli itu adalah kamu. Kamu adalah konseli orang yang mengalami permasalahan. Pingin nggak punya masalah diselesaikan? Pengen. Nah, diselesaikan dengan cara yang baik, ya. Ya, Pak. Nah, itu pengertian konseling yang Bapak sampaikan. Udah paham sampai sini? Sudah, Pak. Oke, baik, kalau sudah paham, alangkah enaknya kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Bisa dilanjutkan? Bisa. Nah, kalau bisa yuk kita. Nah, sekarang selanjutnya Bapak akan memperkenalkan bahwa di dalam bimbingan konseling itu, proses konseling itu, terutama konseling individu itu ada beberapa azas yang perlu kita ketahui supaya apa? Dalam kegiatan kita pelaksanaan konseling ini enak tanpa ada masalah. Jadi ada dari Bapak enak, kamunya juga enak, ya. Nah, Bapak perkenalkan satu persatu. Jadi azas kerahasiaan itu adalah bahwa kamu jangan khawatir, jangan takut. Masalah kamu akan Bapak jaga. Tidak akan Bapak publikasi ke siapapun. Jadi yang tahu hanya Bapak dan kamu. Bisa dimengerti ya? Bisa. Pertama itu azas kerahasiaan. Yang kedua, azas keterbukaan. Nah, artinya apa? Ya, tadi ada jaminan bahwa ini tidak akan Bapak publikasi. Nah, kamu terbuka saja. Sampaikan permasalahan kamu itu apa adanya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan takut. Sampaikan. Plur. Ya. Jadi, karena apa? Masalah itu sebenarnya pertanyaan, Mak. Kalau ada pertanyaan, kira-kira butuh dijawab nggak? Butuh. Nah, iya, makanya apa ini? Permasalahan itu adalah pertanyaan yang harus dijawab, dan dijawabnya jangan asal jawab, jawabnya yang benar. Makanya Bapak membutuhkan keterbukaan kamu. Kalau kamu terbuka, jadi kan Bapak tahu benar, oh ternyata masalahnya ini. Makanya kamu ceritakan, jangan kamu tambahi, jangan kamu kurangi, ceritakan apa adanya. Ya, berikutnya azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan artinya di sini ya, Bapak dengan ikhlas, karena apa? Ya, profesi Bapak sebagai guru BK sini harus mampu menyampaikan sesuatu dengan kerelaan, ikhlas. Karena bentuk pengabdian Bapak sebagai guru BK harus begitu, membantu permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Begitu juga kamu dengan sukarela mau hadir ke sini, Bapak sangat terima kasih sekali, Nak ya. Bapak terima kasih kamu bisa datang ke sini. Karena permasalahan kamu, yuk kita selesaikan. Kasihan kamu lagi masa pertumbuhan, masa perkembangan, apalagi masih kelas 7 SMP. Banyak hal yang harus kamu ketahui dalam kehidupan ini. Jadi, karena permasalahan manusia itu banyak, setiap orang pasti punya masalah. Nah, masalah itu harus diselesaikan. Jangan dibiarkan. Kalau masalah dibiarkan, nanti makin menumpuk, makin menumpuk. Nah, itulah. Makanya, dengan sukarela, yuk kita sampaikan permasalahan kita tanpa ada beban apapun. Karena apa? Demi masa depan kita. Karena apa? Generasi hari ini adalah pemimpin masa depan. Ya enggak? Ya. Terus berikutnya norma kegiatan. Nah, norma kegiatan ini berlangsung, jadi ada tahap-tahapannya, ya. Pertama harus bagaimana, kedua bagaimana, ketiga bagaimana. Ada tahap-tahapannya. Jadi bukan selamanya kamu di sini saya dipanggilin Mbak Amir terus sih, bukan gitu. Jadi ada tahap-tahapan. Nah, apa kapan pembukaan, kapan kamu menyampaikan permasalahan kamu, terus bagaimana penyelesaiannya, terus penutupnya bagaimana, dan kira-kira masalahmu udah selesai atau belum. Nah, itu di dalam kegiatan itu ada tahap-tahapannya. Segala sesuatu pasti ada tahapan, ada agendanya, ya enggak? Nah, itu juga kita menggunakan agenda gitu. Jadi bisa aja nanti kita pertemuan tidak hanya sekali ini. Nah, nanti kan perkembangannya seperti apa. Nah, Bapak perlu memanggil kamu untuk mengetahui tingkat sejauh mana permasalahan kamu. Loh, satu lagi azas kekinian. Nah, azas kekinian adalah
masalah yang sedang kamu hadapi itu apa sih sebenarnya, masalah sekarang ini yang kamu sedang alami dong. Memang dalam pikiran kamu atau perasaan kamu itu apa ini menggantung gimana ya saya punya masalah, gimana cara menyelesaikan ya itu. Jadi masalah yang kamu hadapi sekarang itu yang dimaksud dengan masalah kekinian. Oke, paham ya tadi? Apa itu azas kerahasiaan, azas keterbukaan, azas kesukarelaan, azas kegiatan, dan azas kekinian. Oke. Supaya kita lebih enak lagi tadi berkaitan dengan kegiatan ya, apa azas kegiatan. Nah, ada kesepakatan yang harus kita buat, sebuah kesepakatan. Apa itu? Jadi waktunya kira-kira berapa? Nah, jadi waktu yang Bapak untuk kegiatan ini kita butuh waktu 40 menit nak. Untuk sekali pertemuan ya, 45 menit maksud Bapak. 45 menit. Ya, bisa? Setuju? Oh, kalau bisa supaya ini lebih enak lagi, Bapak siapkan apa ini format kesepakatan. Nanti kamu baca dahulu kira-kira kamu setuju atau enggak. Jadi baca dulu dipahami, kalau setuju silakan tulis, kalau enggak silakan sampaikan ke Bapak ya. Bisa Bapak ambil. Nah, silakan kamu baca nak ya, itu surat pernyataan persetujuan kegiatan konseling individu. Tolong kamu baca benar-benar, cermati. Kalau kamu kurang paham tolong jelaskan ke Bapak. Dan kalau tidak setuju juga silakan jelaskan Bapak. Kalau setuju ya ayo kita lanjutkan. Silakan dibaca ya. Ya, Pak. Udah, Pak. Udah? Gimana? Setuju? Setuju. Oh ya, kalau setuju silakan diisi ya. Ya, Pak. Kalau ada yang kurang jelas tanya ke Bapak. Terus hari ini hari Jumat. Nah, ini bawahnya ini tanggal juga ya. Tanggal hari ini sama sore tadi tanggalnya silakan. Tanda tangan kamu di situ. Nah, kasih nama lengkap. Oke, selanjutnya Bapak yang tanda tangan. Setuju ya? Iya, Pak. Kamu sepakat, Bapak juga menandatangani agar proses bimbingan konseling kita. Alhamdulillah, surat pernyataan kegiatan konseling individu pada hari ini sudah kamu buat. Berarti kamu setuju ya? Iya, Pak. Begini, Pak, ada apa sih saya panggil kurang BK? Oh, jadi kamu penasaran banget ya? Iya, Pak, penasaran. Oh ya, kalau yang penasaran kita kan udah kesepakatan udah kita buat. Terus tadi azas-azas sudah Bapak sampaikan dan kamu memahami itu ya? Iya, Pak. Berarti kita langsung saja ya nak ke permasalahan kita berikutnya. Dan sepertinya kita juga nggak, kalaupun nanti tidak selesai pada hari ini, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Setuju ya nak ya? Setuju, Pak. Oh ya sudah, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, hari ini kamu telah datang lagi di pertemuan kedua ini, dimana kemarin kita sudah mengadakan pertemuan di pertemuan pertama kaitan dengan konseling. Nah, kemarin kamu kan penasaran ya, sebenarnya ada apa sih Pak? Ada apa sih Pak? Kok saya dipanggil ke ruang BK begitu kemarin pertanyaanmu ya? Ini Bapak mau menindaklanjuti terkait dengan angket yang pernah Bapak bagi ke kamu. Ini angket yang pernah Bapak bagi ke kamu kaitan dengan pernyataan. Kamu masih ingat kan? Benar ya Pak? Masih ya? Apa waktu itu Pak? Waktu itu apa sih angket itu? Berisi tentang apa namanya? Inti dari yang kamu ini sebenarnya permasalahan kamu ada di mana? Inti begini, Pak, sebenarnya saya akan menjawab mandiri, tapi nggak tahu caranya, Pak. Akhirnya saya jelaskan dengan cara bermain HP sampai lupa waktu. Dampaknya saya ulangan selalu menyontek, Pak, gitu Pak, permasalahan saya. Oh, ini jadi permasalahan kamu. Jadi secara garis besarnya ini ya. Jadi kamu
pengen jadi seorang yang mandiri tapi belum tahu caranya, akhirnya kamu lampiaskan dengan cara main HP sampai lupa waktu. Dampaknya apa? Ketika ada ulangan kamu suka menyontek. Iya. Ya, seperti ini deskripsinya itu ya permasalahannya. Jadi itulah yang menjadi permasalahan yang Bapak tanyakan kepada kamu. Jadi kalau kemarin kan dalam bentuk angket, kamu tulis di sini. Bapak ingin tahu secara jelas, secara garis besarnya, berarti dari sekian permasalahan kamu secara garis besar permasalahan tadi ingin jadi orang yang mandiri, cuma karena apa tadi? Belum tahu caranya, akhirnya kamu lampiaskan dengan cara main HP sampai lupa waktu ya. Lupa waktu, akhirnya dampaknya apa lagi? Ketika ulangan suka menyontek. Oke. Jadi Bapak tulis di sini ya. Jadi ada permasalahan pertama adalah yang kamu hadapi kendalanya Bapak tulis di sini. Jadi kesulitan untuk menjadi pribadi yang mandiri ya. Kesulitan untuk pribadi yang mandiri. Itu pertama ya. Yang kedua, dampaknya apa? Kamu lampiaskan dengan cara apa tadi, Nak? Suka bermain HP sampai lupa waktu. Main HP sampai lupa waktu. Yang terakhir apa tadi? Dampaknya suka menyontek kalau ada ulangan. Bapak mau nanya berikutnya. Bapak tulis sini semuanya. Pemicu masalahnya apa sih, Nak? Pertama, kesulitan untuk menjadi pribadi yang mandiri. Apa sih? Pemicunya apa sih? Sekolah baru. Oh, Teman baru. oh ada. Teman baru. Jadi adanya teman baru, sekolah baru, aturan yang baru ya, karena kamu dari SD ya. Iya. Dari SD masuk SMP karena posisi kamu kelas 7. Jadi sekolah yang baru, teman yang baru, aturan yang baru itu yang membuat kamu jadi apa? Kacau gitu ya, kacau nggak tahu bagaimana harus bagaimana gitu ya. Oh, jadi pemicunya karena ya tadi pengalaman yang baru lah. Terus berikutnya pemicu kenapa kamu lampiaskan itu dengan cara main HP lah? Kecanduan HP, Pak. Oh, kamu pemicunya karena kecanduan HP. Ya. Jadi kamu sama aku udah nggak bisa ditinggal ya, udah main HP aja udah kecanduan. Jadi pemicunya adalah kecanduan HP, handphone ya, kecanduan handphone sebegitunya. Jadi karena kecanduan HP, bermain HP aja tiap hari gitu ya. Terus berikutnya yang satu lagi tadi, ketika ulangan suka nyontek. Itu karena apa suka nyontek ketika ulangan? Pemicunya apa? Kira-kira? Ya kan tadi karena main HP, ya ini kalau main HP akhirnya gimana? Kenapa bisa nyontek? Karena apa? Kenapa? Belajar. Gak belajar. Nah itu pemicunya tidak belajar. Tidak belajar. Ini permasalahan kamu belum bisa mengelola waktu dengan baik, belum bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Itu ya, belum bisa menyesuaikan dengan lingkungan, menyesuaikan dengan lingkungan, baik lingkungan di rumah atau di sekolah ya, di rumah, di sekolah. Nah, akhirnya karena kamu lalai, tidak bisa mengatur waktu. Memang kalau main HP gimana? Main HP-nya kapan sih? Setiap hari ya? Setiap hari kamu main HP-nya. Oh, itu frekuensinya setiap hari main HP. Main HP tiap hari. Tiap hari main HP terus sekali main berapa jam kamu? Dari 6 jam sampai 7 jam. Dari 6 sampai 7 jam kamu sekali main dalam itu. Jadi setiap hari main antara 6 sampai
Ya, intensitasnya 6 sampai 7 jam dalam sehari. Terus kamu melakukannya kapan itu? Setelah pulang sekolah. Oh, berarti tulisnya setiap pulang sekolah. Jadi setiap hari main HP, sekali main antara 6 sampai 7 jam. Tuh, intensitasnya. Terus durasinya setelah pulang sekolah. Oh, itu. Ya, jadi di perilakunya kamu belum tahu jati dirimu. Berikutnya apa? Akhirnya tidak bisa mengelola waktu. Karena apa? Ya tadi kecanduan HP, sering main HP tiap hari, sekali main antara 6 sampai 7 jam. Berikutnya dilakukan setelah pulang sekolah. Nah, konsekuensinya tadi kalau saya tanya kepada kamu, konsekuensinya pertama apa kalau suka main HP? Kurang konsekuensinya konsekuensi kamu dari tidak bisa menjadi pribadi yang mandiri, kesulitan untuk menjadi pribadi yang mandiri. Akibatnya apa nanti? Apa? Ketergantungan sama orang lain. Nah, kalau ketergantungan sama orang lain, akibat berikutnya apa, nak? Suka dibohongin. Oh, kamu suka dibohongi oleh orang lain. Kalau suka dibohongin dari gimana rasanya? Kesel, kecewa, terus apa lagi? Marah. Itu ya. Jadi pertama itu kaitan dengan konsekuensi dari kamu karena belum mandiri, akhirnya apa? Suka apapun itu tergantung sama orang. Terus kalau sama orang, apalagi konsekuensinya? Suka dibohongin. Nah, rasanya kalau dibohongin bagaimana rasanya tadi? Kesel, sedih, kecewa. Oke, tapi di sini ya sebagai referensi untuk bagaimana nanti menyelesaikan. Itu kaitan dengan kepribadian. Karena sulit belum menjadi seorang yang pribadi. Terus berikutnya konsekuensi kalau kamu sering main HP sampai lupa waktu. Konsekuensinya apa? Kurang fokus belajar. Jadi belajar kurang fokus ya. Kurang fokus belajar. Nah, kalau kurang fokus belajar, akhirnya pelajarannya bagaimana? Pelajarannya ketinggalan, pelajaran tertinggal, pelajaran tertinggal. Kalau pelajaran tertinggal, kira-kira hasil belajar, prestasi belajarnya bagaimana? Prestasi belajarnya rendah. Oke, prestasi belajar rendah. Nah, kalau prestasi belajar rendah, kira-kira kalau ada ulangan bisa mengerjakan nggak? Hasil nilainya jelek ya? Enggak. Terus ketika ada kenaikan kelas, kira-kira gimana? Tidak mungkin, dimungkinkan tidak naik kelas ya. Nah, ini konsekuensinya dimungkinkan tidak naik kelas. Nah, kalau tidak naik kelas rasanya bagaimana? Malu, kecewa, sedih. Nah, berikutnya sekarang yang ketiga, kasusnya apa tadi? Kalau ada ulangan nyontek. Kamu suka kalau ada ulangan itu suka nyontek. Suka nyontek. Akibatnya apa nak kalau suka nyontek? Kurang memahami pelajaran. Ini konsekuensi dari suka nyontek. Akhirnya kurang memahami pelajaran. Terus kira-kira kurang memahami pelajaran. Nah, karena kamu suka nyontek, kira-kira temannya bagaimana sama kamu? Nggak usah ditemen, dijauhi. Karena apa? Dia suka nyontek gitu ya. Ya karena suka nyontek akhirnya nggak mau temenan sama kamu lah, dia orangnya suka nyontek sini. Nah, dijauhi teman. Ini konsekuensinya. Nah, kalau dijauhi teman akhirnya bagaimana? Apa? Coba kamu pikir lagi, ya?
nggak mau berteman, dijauhin teman, akhirnya kamu nggak mau teman, akhirnya apalagi menyendiri kan ya, akhirnya menyendiri. Jadi dampaknya ternyata sangat berbahaya ya, suka menyendiri ini. Kamu sudah bisa menyimpulkan ini permasalahan-permasalahan. Akhirnya nggak mau berteman, akhirnya tidak mau berteman, menyendiri. Akhirnya kurang, kalau udah menyendiri bagaimana? Timbul lagi rasa kurang apa? Kurang percaya diri. Akhirnya kurang percaya diri. Nah sekarang setelah kamu tahu konsekuensi yang ditimbulkan dari apa yang perilaku yang selama ini kamu lakukan, kamu sudah tahu kan sekarang? Ya, oke ya. Jadi untuk sementara kita sampai di sini dulu ya, Nak ya. Iya Pak. Sampai di sini dulu. Nanti kita ketemuan lagi untuk melakukan evaluasi dari sejauh mana yang sudah kita. Iya Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi kan ya di ini pertemuan yang ketiga ya. Dengan kemarin sudah beberapa hal sudah kita lakukan. Alhamdulillah, kamu gimana, sehat kan? Ya. Siap kita lanjutkan konseling individunya? Ya. Ya, nggak masalah ya. Oke. Yang kamu rasakan bagaimana di ruang BK? Nah, terus nggak ada rasanya nggak terancam atau apa? Coba ceritakan kira-kira, coba ungkapkan rasanya begitu. Kan kita kemarin sudah belajar ya. Sebelum ini tolong isi buku tamunya dulu. Kunjungan ya. Ya, kamu merasa puas ya? Terima kasih banget dengan apa yang kegiatan konseling untuk hari ketiga ini. Kamu sudah merasakan bahwa permasalahan kamu sudah long, sudah ada gambaran untuk mengatasinya ya, Nak. Ya. Jadi kamu komitmen, kita bikin komitmen kontrak perjanjian bisa? Bisa. Oke, jadi dalam kontrak perjanjian ini nanti ada evaluasi bagaimana perkembangan kemandirian kamu cita-cita pengen menjadi seorang yang mandiri, sudah kamu pulang di situ. Terus berikutnya apalagi kebiasaan main HP sampai lupa waktu, kamu sudah mengetahui konsekuensinya apa. Terus kamu membuat komitmen tadi sanggup melakukan bisa bagaimana caranya membagi waktu dari bangun tidur sampai tidur kembali, kamu akan membaginya. Terus berikutnya keuntungannya apa sih, hasilnya seandainya itu bisa kamu lakukan, kamu akan memperoleh keuntungan gitu. Nah, kita buat komitmennya kan? Iya Pak. Tapi ada hal juga yang terlupakan. Tadi itu Pak. Nah, ini yang nanti terkait dengan kontrak yang kita buat. Nah, bila berhasil melakukan sebagaimana yang kamu tulis di situ tadi, bila berhasil melakukan perubahan tingkah laku yang telah dilakukan seperti di atas, maka kamu akan di situ memiliki kepribadian yang kuat, memiliki pengalaman yang baik, memiliki hati yang tenang karena memperolehnya dengan cara yang baik. Berkaitan dengan ingin menjadi seorang yang mandiri. Terus berikutnya kaitan dengan kebiasaanmu yang suka lupa waktu main HP, akhirnya kamu mempunyai manfaat karena kamu mampu membagi waktu. Ya, kamu akan komitmen di situ membagi membuat jadwal kegiatan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, keuntungannya sudah kamu paparkan di sini. Keberhasilannya seandainya bisa kamu lakukan, kamu akan mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Terus kamu juga itu membuat
mengejar pelajaran yang tertinggal dengan menanyakan pada guru atau teman. Keuntungannya apa? Jadi memahami pelajaran yang sebelumnya tidak diketahui. Itu sudah bagus sekali. Terus berikutnya lagi, kamu terkait dengan kebiasaan menyontek, itu menghilangkan kebiasaan menyontek. Nah, seandainya kebiasaan menyontek sudah kamu hilangkan, nah kamu akan memperoleh keuntungan. Di situ apa yang kepuasan yang kamu raih apa? Kamu puas karena nilai diperoleh dari hasil belajar sendiri, ya enggak? Terus memperbaiki cara belajarnya, yang tadinya nggak mau belajar atau hanya main HP aja. Akhirnya apa? Keberhasilan yang kamu peroleh, yang kamu bisa melalui itu, kamu akan bahagia dengan hasil belajar yang diperoleh, ya enggak? Terus kamu juga komitmen itu menyatakan diri akan ikut berperan aktif dalam diskusi kelompok. Kamu tulis di sini supaya apa? Tumbuh keberhasilan, seandainya itu bisa kamu lalui, akan tumbuh rasa percaya diri akan potensi yang kamu miliki. Berikutnya ini, kok tadi kan positif, sekarang negatifnya. Nah, bila ternyata kamu tidak berhasil melakukan tingkah laku di atas, kamu memberikan sanksi pada dirimu sendiri. Sanksi apa yang akan kamu lakukan? mencatat perilaku Kamu akan mencatat perilaku buruk yang dari bangun tidur sampai kembali. Oh, jadi seandainya kamu kan tadi komitmen, dalam komitmen kamu mau membuat jadwal kegiatan dari bangun tidur sampai tidur kembali, tapi faktanya kamu tidak melakukan itu, dan kamu akan memberikan sanksi pada dirimu sendiri. Tadi apa? Mencatat perilaku buruk dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu yang komitmen. Jadi kamu mengsanksi dirimu sendiri, menghukumi diri kamu akan mencatat, karena sasarannya ingin jadi baik. Iya. Terus berikutnya, seandainya ternyata kamu tidak bisa merubah kebiasaanmu, yang suka main HP sampai lupa waktu, apa yang akan kamu lakukan seandainya ternyata itu tidak berhasil? Menghapus konten-konten HP di HP. Menghapus konten-konten di HP. Ya, yang membuat lupa waktu untuk kegiatan belajar. Oh, jadi kamu komitmen akan menghapus konten-konten di HP yang membuat lupa waktu untuk kegiatan belajar yang bernilai produktif gitu ya. Ya, Oke. Satu lagi, Bapak, untuk mengsanksi dirimu sendiri seandainya tidak berhasil melakukan yang sudah kamu nyatakan tadi. Apalagi kira-kira? Oke, Bin. Jadi di sekolah kita sudah kamu tahu bahwa di apapun yang terjadi di sekolah ini kaitan dengan merubah perilaku. Nah, di sekolah itu punya yang namanya sanksi akademik dan sanksi lingkungan. Nah, udah tahu kan terbuat sanksi itu, sanksinya bukan mukul untuk orang yang bermalukan, enggak kan? Jadi sanksinya untuk membangun orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya. Tadinya yang tidak peduli lingkungan menjadi peduli lingkungannya kan? Nah, dari kedua sanksi itu, sanksi akademik dengan sanksi lingkungan, kamu pilih yang mana? Sanksi akademik, pelajaran apa yang akan kamu ambil? PAI. Oh, PAI apa? Di pelajaran PAI apa yang kamu pilih? Tentang apa? Kamu akan menghafalkan surat Waqiah. Terus? Bukan bapak. Bukan bapak dan guru. Karena apa? menjadi anak soleh. Ingin jadi anak yang soleh. Jadi karena kebiasaan kamu menyontek, seandainya kamu ternyata tadi kan kamu janji bahwa kamu akan menghilangkan kebiasaan menyontek, memperbaiki cara belajar, ikut berperan aktif dalam diskusi kelompok. Itu pernyataan kamu yang akan kamu lakukan. Nah, seandainya itu semua berhasil, kamu sudah menuakan di situ. Karena apa? Karena menghilangkan kebiasaan menyontek. Keberhasilan yang kamu peroleh adalah puas karena nilai yang diperoleh dari hasil belajar sendiri.
Ya, kamu tulis. Berikutnya memperbaiki cara belajar. Itu pernyataan kamu akan memperbaiki cara belajar kamu. Nah, seandainya kamu berhasil melakukan itu, kamu merasakan bahagia dengan hasil belajar yang diperoleh. Ya. Terus satu lagi, ikut berperan aktif dalam diskusi kelompok. Itu pernyataan kamu. Nah, seandainya itu bisa kamu lakukan, akan tumbuh rasa percaya diri akan potensi yang kamu miliki. Tapi ternyata bentuk itu, pernyataan itu tidak berhasil kamu lakukan. Tidak kamu lakukan. Kamu tadi sudah berjanji kamu akan memilih dari 2 sanksi untuk menyangsi diri kamu supaya jadi anak yang soleh. Dengan cara tadi mengambil satu pelajaran, itu pelajaran PAI, kamu siap menghafalkan surat Waqiah. Nanti akan mempresentasikan di depan guru. Ya, mudah-mudahan kita ini tercapai ya. Mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini di sini, tolong berikan itu. Nah, terkait dengan manajemen waktu, kamu buat di sini nak. Sudah ini manajemen waktu. Ya, nah di sini Bapak sudah siapkan catatan kontrak perilaku. Jadi nanti kamu tulis di sini catatan kamu dari bangun tidur sampai tidur kembali ya. Ini belajar memanajemen waktu, mengatur diri dari bangun tidur sampai tidur kembali. Terus nanti tanggal berapa hari, tanggal tulisnya, waktu pelaksananya apa, kegiatan menyapu halaman, membantu orang tua menyapu, sasarannya mana? Halaman rumah. Ada masalah tidak? Masalahnya apa? Mungkin halamannya kotor. Solusinya apa ya tadi? Dibersihkan supaya nyaman. Hasilnya apa? Tempat jadi bersih. Contohnya gitu ya. Oh, dari bangun tidur sampai tidur kembali, kamu aktivitas kamu kan? Kamu bagi waktu kapan saat belajar, kapan tidur, kapan main HP. Main HP boleh, cuma bisa membagi waktu. Ya, oke ya. Jadi untuk sementara kita sampai di sini dulu ya nak ya. Iya Pak. Sampai di sini dulu. Nanti kita ketemuan lagi untuk melakukan evaluasi dari sejauh mana yang sudah kita. Iya Pak. Terima kasih Pak Markas. Assalamualaikum. Belum ya, masalahnya sudah terbuka sedikit ya. Kamu sudah lebih bahagia sekarang rasanya? Lebih bahagia sekarang. Oke, kita tutup pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana perasaannya Ki setelah kita ngadakan counseling ini untuk hari keempat ya kita ketemu. Jadi gimana perasaannya? Baik Pak. Terus pengalaman apa yang kamu mau peroleh setelah Bapak dapat kasih video ini? Saya terlalu apa ya Pak? Oh, terus Iya. terus? Nggak lupa belajar juga Pak. Oh, nggak lupa belajar ya. Jadi sekarang lebih rajin gitu. Iya Pak. Dalam pergaulannya bagaimana? Baik-baik aja sih Pak. Jadi lebih enjoy gitu. Iya. Lebih enak. Iya. Seperti apa contohnya di sini? Belajar. Belajar kelompok ya. Kemarin kan kamu bikin belajar kelompok. Jadi kalau menyelesaikan tugas selalu berkelompok gitu ya? Iya Pak. Saling apa? Tukar pendapat itu. Berpendapat. Terus kamu memperoleh dari situ hasil mana? Memperoleh. Terus sekarang untuk kebiasaan menyonteknya bagaimana? Nggak pengen terbaik Pak. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi lumayan berhasil. Nah, kita tinggal lanjutin lagi Apin ya. Iya Pak. Kita melanjutkan evaluasi proyeknya. Jadi ini catatan kontrak perilaku.
ya. Jadi dalam tahap ini nanti kita membuat catatan perilaku yang kamu buat di rumah, yang kamu buat kan waktu itu sudah disepakati akan membuat ini catatan dari bangun tidur sampai tidur kembali, ya nggak? Iya Pak. Kalau kamu sudah membuat ini format Bapak sediakan catatan bahwa kamu akan melakukan itu ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali apa yang kamu lakukan. Nah ini menjadi sebuah evaluasi dari sekian mana yang bernilai positif, mana yang bernilai negatif, gitu ya. Kamu catat aja semua. Kamu catat semua, dan waktu itu kamu juga sudah membuat sebuah konsekuensi apa sih kemarin waktu itu. Konsekuensinya seandainya kamu tidak berhasil di sini, kamu sudah mencatat. Coba dibaca ya. Nah, bila ternyata tidak berhasil melakukan perubahan perilaku, maka mencatat perilaku buruk yang dari kamu tidur sampai tidur kembali. nah itu komitmen kamu ya. Terus berikutnya apa lagi nak? Menghapus konten-konten di HP yang membuat lupa waktu untuk kegiatan bernilai lebih Produktif. Terakhir, kamu kemarin sudah membuat pernyataan kaitan dengan kebiasaan menyontek. Ternyata kebiasaan menyontek kamu nggak bisa dihilangkan. Nah, kamu akan menghukumi dirimu dengan cara apa? Begini Pak, saya pengen menghafalkan surat Al-Fatihah di depan Budiana guru apa itu? PKI. Guru PKI kamu Budiana. Nah, kamu akan mempresentasikan hasil hafalan kamu di surat Fatihah itu. Iya Pak. Ini ya sudah kita ketahui bahwa di SMP Negeri 4 Cikupa ini sudah dibiasakan seandainya anak melanggar perilaku tertentu, kita berikan komitmen untuk supaya dia mengsanksi dirinya, menghukumi dirinya, tapi sanksinya adalah edukatif. Ya, salah satunya itu ada dua sanksi yang kita lakukan kalau kita, yaitu sanksi akademik dan sanksi lingkungan. Kalau sanksi akademik, siswa itu suruh memilih mata pelajaran apa yang akan menjadi target dia untuk mengsanksi dirinya. Kalau sanksi lingkungan, ya ini kita kan sekolah di Biata. Sanksi lingkungan itu pengolahan sampah, penanaman, terus konservasi air dan energi. Terus selanjutnya ini satu lagi evaluasi kontrak ya. Tadi evaluasi kontrak yang Bapak sampaikan tadi. Evaluasi pada hari ini kan masih belum masalah, berarti evaluasinya sekarang. Nah, sekarang tanggal evaluasi pertama ya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal ada perubahan belum ya? Oh, perlu perbaikan? Perlu ya. Yang terlibat adalah di sini saya tanda tangan sih. Saya tanda tangan. Ya, tanda tangan ini. Terus tanda tangan ini dari Bapak juga. Ini Pak, saya sudah berjalan baik Pak. Terima kasih Pak atas kunjungannya Pak. Iya, gimana perasaan? Lega Pak. Terima kasih Pak atas bimbingannya Pak. Saya jadi lega, kuat, jadi tenang. Terus masalahmu bagaimana? Teratasi ya? Iya teratasi. Ya sekarang udah mata kuliah Pak ke kita. Jadi jadi ingat saya. tempat surat kamu sini ya. Terima kasih nak. Iya Pak. Dan kamu Bapak doakan kamu jadi anak yang soleh, bagaimana harapan orang tua dan cita-citamu dapat kamu raih. Ya. Jadi komitmen kamu untuk mengenal jati diri, menghilangkan kebiasaan main HP sampai lupa waktu dan kebiasaan menyontek itu bisa kamu hilangkan. Ya. Jadi kalau di suatu saat ada permasalahan silahkan datang ke sini. Nah, terkait dengan evaluasi ini sejauh mana yang sudah kamu lakukan.
Iya Pak. Nanti kita evaluasi bersama ya. Evaluasi bersama. Oke, mungkin terima kasih. Bimbingan kita selesai sampai hari ini. Nah, kelanjutannya kaitan dengan evaluasi berikutnya apa yang akan dilakukan. Silahkan hubungin Bapak ya. Ya, evaluasi sejauh mana perkembangan perilaku kamu untuk merubah perilaku yang tadinya tidak baik menjadi baik, dan yang sudah baik bagaimana menjadi lebih baik. Oke, nanti saja. Yuk kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membacakan doa. Semoga apa yang menjadi permasalahan kita dapat teratasi. Allah membantu, karena Allah itu suka pada orang yang selalu memperbaiki diri. Ya, kita anak yang soleh, kamu jadi anak yang soleh, sekolahan bangga, cita-citamu bisa tercapai, kamu sukses dunia akhirat. Allahumma amin. Yuk, baik, kita mari tutup pertemuan pada hari ini dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya nanti sini lagi ya terkait dengan sama. Oke, Pak.